persiapan emang kita ya siap-siap aja sebagai pasangan ya. Siapa yang rencananya nggak mau mungkin udah ada dikasih, kan? waktu kapan? Kalau rencana doain aja. Yang penting aku sama Lini udah ada obrolan. Yang terpenting sekarang aku Lini lagi fokus dulu buat konser. Dia kan nanti 14 Oktober mau konser, nanti 20 Oktobernya aku juga ada showcase untuk album aku. Jadi kayak ya kita sama-sama ngumpulin duit bareng yuk buat ke goals yang nantinya. Alhamdulillah doain aja, aku sama Lini mah ya punya pemikiran siapa sih yang nggak mau ya, karena kan itu ibadah juga ya. Ya doain aja karena Lini punya niatan baik, aku punya niatan baik. Syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar. Alhamdulillah, atau apalagi senang aku dapetin pasangan yang memang mengerti juga akan pekerjaan dan sama pekerjaannya. Jadi kita lebih tahu meminimalisir seperti apa, tahu batasan-batasan seperti apa di dunia musik gitu. Saling mengingatkan. Kayak sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita namanya dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau ke depannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri ya menjadi istri. Siap nih kayaknya. Enggak, sebenarnya kalau dari menurut aku dari kita udah dikasih cobaan aja, itu maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu juga berat. Aku juga sampai di titik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi ya diterima aja. Sebenarnya karena aku ngelakuin itu tuh sering ya, dalam artian sering tuh aku orangnya kan nggak bisa diem gitu ya. Jadi kalau dengar musik doang tiba-tiba aku bikin nada, tiba-tiba bikin lirik gitu. Jadi di saat tertentu jika aku diharuskan bikin lagu gitu ya, ya udah di kepala aja. Jadi tinggal menentukan situasi gitu. Kayak waktu di stage itu pun aku udah bingung nih mau bikin lagu tapi lagunya temanya tentang apa. Yang terpenting kan benang merahnya dapat. Misalkan contoh waktu yang di Bercanda itu temanya waktu itu aku benar-benar langsung nembak aja, karena coba kira-kira temanya mau apa. Ada yang ngomong selingkuh, ada yang ngomong apa, terus ada yang ngomong baper. Nah udah aku ambil baper. Udah yang penting aku mikirin kalau orang baper tuh kenapa, orang baper tuh biasanya gimana, dan orang baper tuh biasanya yang disakitinnya tuh gimana gitu. Pasti kan kalau baper pasti kan karena dia terlalu terbuka hatinya, kadang disakitin karena udah dekat udah apa tiba-tiba ditinggalin. Sebenarnya akhirnya pinter-pinter Iki aja di stage gitu menyatu padankan si lirik sama si temanya gitu. Lebih ke daripada kita kalau misalkan banyak pikiran atau apa kan malah jadi sakit ya kita tuh ya. Jadi lebih baik apapun yang ada di pikiran kita curahin aja lewat lirik, lagu. Banyak banget sebenarnya lagu-lagu yang aku akan aku bikin rilis. Sebelumnya juga aku punya acara di program di YouTube aku, Stereo Vibes namanya. Di situ aku di setiap segmen ada namanya, judulnya tuh jamming dadakan. Terus sempat ada di acara satu lagi, di situ aku sempat bikin jamming lagi kayak gitu. Sebenarnya banyak dan memang gak menutup kemungkinan akhirnya lagu-lagu yang dari sebelumnya juga ada yang aku rilis juga gitu. Termasuk di lagu Berona ini juga ada beberapa lagu yang memang aku bikin dadakan. Misalkan hari ini workshop, malam ini jadi, besoknya rilis, besoknya langsung mastering, langsung dibikin kayak gitu-gitu sih. Udah rilis. Jadi guys semuanya jangan lupa dengerin lagu Bercanda di semua di digital platform, udah denger. Itu juga sebenarnya lagu itu karena banyak permintaan dari netizen. Kan tadinya itu kan memang lagu bercanda, lagu dadakan. Terus CEO of Airfast Music bercanda lah, tiba-tiba berkomentar kalau yaudah katanya kalau like-nya sekian, kalau banyak yang minat bakal diseriusin gitu awalnya. Dan ternyata tembus kayak dari komentar, terus likes-nya segala macam. Jadi akhirnya kita rilis gitu aja. Dan alhamdulillah responnya positif banget. Dan ya nggak nyangka lah itu udah lagu dari dadakan gitu. Ya mungkin juga nggak bisa dipungkiri dari kata bercanda juga kan itu yang memang saat itu lagi viral. Dan cuman yang memang berawal dari keresahan, karena dari pagi dari perjalanan sampai nyampe backstage tiap denger orang lewat bercanda kan kesel ya. Terus ini nempel banget di kuping, terus kayak kesel gitu dengernya. Akhirnya saya curahkan lewat lagu lah gitu. Itu waktu itu persiapannya nggak ada sama sekali, karena waktu itu benar-benar ditodong di stage gitu. Jadi aku bilang, wah karena penontonnya lagi rame nih, kata aku pengen bikin lagu dadakan. Jadi ke player aku minta lagu musik kosongan, tiba-tiba dia nge-play ya, mainin keyboard. Udah aku bikin gitu aja. Lirik apapun itu ya udah terjadi di saat itu, yang ada di situ aja gitu. Itu waktu itu persiapannya nggak ada sama sekali, karena waktu itu benar-benar ditodong di stage gitu. Jadi aku bilang, wah karena penontonnya lagi rame nih, kata aku pengen bikin lagu dadakan. Jadi ke player aku minta lagu musik kosongan, tiba-tiba dia nge-play ya, mainin keyboard. Udah aku bikin gitu aja. Lirik apapun itu ya udah terjadi di saat itu, yang ada di situ aja gitu. Gak tersaingi dong, justru aku bangga gitu. Apalagi kemarin pas dia rilis lagu Cerita Tiba-Tiba,
aku nggak nyangka, bahkan aku sedih gitu, bahkan aku kalau ngeliat video klipnya aku nggak bisa lama gitu, karena aku tahu Jan yang dari kecil gitu ya, dari dia hitam nggak ngapa-ngapain gitu, patah tulang apalah, Badung banget jadi anak waktu kecil kan, dan sekarang nggak nyangka kalau ternyata fansnya militan, fansnya banyak di luaran sana, terus sekarang udah berani manggung-manggung, udah punya jadwal manggung sendiri, kayak nggak pernah terbayangkan gitu. Dan mungkin ini juga bentuk goals aku, bukan untuk Jan aja, aku juga keinginan untuk gimana caranya adik-adik aku juga bisa menggapai kesuksesannya dengan cara mereka sendiri gitu. Kalau untuk buat lagu bareng aku pengen banget, tapi kalau untuk saat ini aku yakin dan aku percaya Enjan sudah menemukan jalannya, aku percaya Enjan bisa tahu arahnya dia mau kemana, karena dia juga tahu musikalitas dia tuh pengennya kemana. Jadi aku lebih baik untuk aku suruh dia mengeksplor dulu apa keinginan dia di dunia musik, baru abis itu kalau ingin melakukan hal-hal yang lainnya masih banyak waktunya untuk kita. Tapi kalau untuk memperluas, jangan selalu share musik sama aku, pokoknya doain aja yang terbaik, dan doain semoga karya-karya aku masih selalu dikasih suka sama banyak orang dan banyak bermanfaat untuk orang, berkah buat banyak orang, amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.